Yang terhormat Ustaz Muhammad Nurrohman SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sadang 2, serta teman-temanku kelas 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempercayakan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam kerinduan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini, sebelum kita memulai acaranya terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, gerak dan lagu dari kakak kelas 4. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penampilan dari kakak kelas 5. Yang keenam, pembacaan puisi. Yang ketujuh, maidah hasanah dan doa. Yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu, serta teman-teman semua memasuki acara pertama ini, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Kakak Nenek Nur Indah Sari dan Kakak Muhammad Awal Amri. Bacanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kami, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga Allah membalas berupa pahala yang
special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. From now you'll share all your joys, hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Kita masuki acara keempat, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Sadar kepada Ibu Naci Supriyati SPD. Dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Bapak Ibu SDN Sadar 2, serta anak-anak semua yang berkenan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan rahmat sehingga dapat
melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW supaya memberikan syafaat kita semua di hari yaumil akhir. Yang pertama-tama, coba dengarkan anak-anak ya. Anak jangan rame sendiri. Minta waktunya sebentar. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang memberikan waktu untuk rawuh atau datang ke SD Sadang 2 dengan acara peringatan Isra Mi'raj walaupun dengan cara yang sesederhana ini. Kemudian saya ucapkan juga kepada Bapak, Ibu Guru atau semua warga SDN Sadang 2 di mana telah bahu-membahu sehingga tanpa jenengan-jenengan semua SD ini walaupun dengan cara yang sederhana tidak mungkin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tanpa jenengan semua, tanpa ide-ide jenengan, tanpa kreativitas jenengan, pelaksanaan ini tidak bisa terlaksana. Kemudian juga kepada anak-anak, Bapak dan Ibu Guru semua terutama juga Bu Iji mengucapkan terima kasih karena anak-anak juga telah membantu, walaupun dengan sesederhana mungkin anak-anak telah membawa snack walaupun itu juga dimaam sendiri. Jadi yang pertama-tama pada hari ini, hari apa anak-anak ini? Hari Sabtu kita dapat melaksanakan peringatan anak-anak tahu tak ya peristiwa apa Isra Mi'raj itu? Diperintahkannya sholat 5 waktu. Anak-anak jangan lupa, nggih. Nah, jadi peringatan Isra Mi'raj itu supaya apa? Anak-anak apa ini? Meningkatkan keimanan kita khususnya untuk apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu tertera dalam apa? Rukun apa ini? Rukun iman. Rukun Islam, rukun Islam yang ke? Rukun Islam yang ke? 2. Jadi peringatan ini untuk mengingatkan kita juga pada pelajaran, jadi kita jangan lupa apa tuh peringatan Isra Mi'raj itu untuk mengingatkan apa? Mengingatkan kita bahwa kita disuruh terutama yang wajib yaitu apa? Rukun apa? Anak-anak? Rukun Islam. Yang ada berapa rukun Islam? Ada 5 itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan mendapat apa anak? Dosa. Jadi hari ini kita diingatkan, diingatkan untuk meningkatkan yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, khususnya yang sudah balik, yang sudah besar, kalau bisa nanti yang besar, khususnya yang besar, yang besar jam-jam pelajaran, khususnya kalau pulang sekolah, kalau masih ada waktu bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ben kok nek omah ora lah lali biasanya nek omah kencing saleh lambe dileprakno terus apa? Dolanan dhewe tanpa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat duhur. Maksudnya apa? Karena di zamannya kita semua serba apa? Zaman digital, jadi jangan sampai kewajiban yang wajib kita laksanakan malah terlupakan karena asik
Yang kewajiban yang seharusnya kita laksanakan akhirnya terlupakan. Jadi ini nanti akan diulas lebih panjang lebar oleh Ustaz. Ulas itu ada berapa toh? 5. Jadi saya sebutkan apa saja ya? Sama-sama, mulai dari Isa dulu. Mulai dari Isa, ayo mulai dari Isa. Itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya saja, baik pada anak-anak juga kepada Bapak Ibu guru yang telah dengan sekuat tenaga sehingga dapat berjalannya acara SMK. Akhiri sampai di sini. Kalau ada memang kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru atau anak-anak, sekali lagi saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Komite SDN Sadang 2 kepada Bapak Rianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sadang 2 beserta jajaran Bapak Ibu guru, kemudian anak-anakku semuanya yang berbahagia dan yang sangat cintai. Ya, mohon perhatiannya anak-anakku. Setuju? Anak-anakku sekalian dan hadirin semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita semua bersama-sama melahirkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita semua masih dilimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayah, sehingga kita semua dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat di SDN Sadang 2 tercinta. Kemudian kedua kalinya, mari kita semua sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap sampai sekarang yang terang benderang, dan semoga kelak di yaumil akhir nanti Bapak Ibu guru dan kita semuanya, adik-adik, anak-anak sekalian mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, ternyata SDN Sadang 2 bisa. Saya bangga hari ini, meskipun tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sederhana, tapi bagi saya ini adalah super istimewa. Tadi dengan ditampilkan kreativitas anak-anak, tadi kami sangat terharu sekali. Ternyata bisa diajarin dulu. Kegiatan ini, peringatan Isra Mi'raj, adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan agung yang tentunya bermanfaat pada umatnya, pada kita semua, yang nanti akan disampaikan, dijelaskan oleh Ustadz. Tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan
bahwasanya adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Dari Isra Mi'raj inilah Kanjeng Nabi mendapatkan perintah bagi umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tadi nyampaikan yang balik, tapi kalau saya ini adalah wajib semua, yang balik maupun yang belum balik. Karena apa? Untuk melatih diri kita agar lebih takwa dan rajin menjalankan ibadah rukun Islam yang kedua yang namanya sholat. Sebentar lagi kita juga akan menghadapi Ramadan untuk menjalankan rukun Islam yang keempat, puasa. Sholat dimantapkan 5 waktu, jangan sampai bolong. Kapan lagi kalau tidak kita awali dari skala dari yang masih kecil-kecil ini. Kalau ini sudah ditanamkan, insya Allah nanti dewasa sholatnya tidak akan bolong lagi. Kami atas nama komite dari masyarakat SDN Sadar 2, terima kasih banyak Bu Wiji, Bu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru. Ini adalah kegiatan yang mulia. Saya terharu. Mari kita tanamkan sejak dini kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita dari kegiatan-kegiatan Islami agar putra-putri kita paham dan mengerti arti dari itu semua dan dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari, berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa dan negara. Demikian dari kami, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penampilan dari Kakak Aza, Kakak Cinta, dan Kakak Soima. Kepada kakak-kakak waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
dengan berkendara buruk pergi melesat menuju singgasana di istana langit. Ditemuinya beberapa nabi dan malaikat hingga Sidratul Muntaha singgasana Allah. Acara selanjutnya adalah Maidul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Rahman SPDI. Sebelum Maidul Hasanah dimulai, marilah kita bersama-sama menutup acaranya ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang terkenan di hati hadirin. Wabila taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Siap ngaji? Siap mendengarkan? Kalau mendengarkan nanti mulutnya dikunci dulu. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-qail fi hadithihi as-salatu imaduddin faqad aqama faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Amma ba'du, yang sangat kami hormati Ibu Kepala SDN Sadang 2, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Ustadz Ustazah, dan tidak lupa kepada Bapak Komite SDN Sadang 2 yang alhamdulillah kita semuanya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat sempat, nikmat bahagia. Bahagia enggak pagi hari ini? Bahagia apa betul? Bahagia. Apalagi sekarang adalah pagi yang sangat cerah. Dengan penuh kebahagiaan kita semuanya memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, di pagi yang sangat cerah ini kita semuanya melihat di banner tulisannya besar sekali. Kita memiliki tema meningkatkan kualitas sholat, wujudkan generasi berakhlakul mulia dan di era milenial. Akhlakul karimah. Kalian semuanya
adalah anak-anak generasi emas. Apa itu generasi emas? Generasi yang nanti akan meneruskan perjuangan orang-orang zaman sekarang. Siapa yang ingin jadi polisi? Alhamdulillah. Siapa yang ingin jadi tentara? Bagus. Alhamdulillah benar. Pengen jadi ustadz? Alhamdulillah. Ustazah pengen jadi koki? Koki ada? Alhamdulillah. Kita pagi hari ini berdoa anak-anak. Insya Allah doa kita, doa di bulan mulia ini, insya Allah doa kita diijabahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Maka pagi hari ini anak-anak, niatkan dalam hati kalian, mantapkan dalam hati kalian apa yang menjadi cita-cita kalian, didoakan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga cita kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya yakin dari 105 anak ini tidak ada yang menjadi pengangguran sukses. Mau jadi pengangguran sukses? Nah, semuanya ingin kerja, ingin sukses, ingin jadi pemimpin. Alhamdulillah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang buruk. Fahsya itu perbuatan yang tercela, wal munkar dan perbuatan yang mungkar. Maka anak-anak sekalian, hari ini adalah peringatan ulang tahunnya sholat. Pak, apakah sholat punya ulang tahun? Ya, inilah hari ulang tahunnya sholat. Masih ingat dengan kisah bagaimana Rasulullah menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih ingat? Sambil mengingat-ingat sedikit, Pak Rahman sampaikan bahwa ketika terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah ini, sebelumnya beliau mendapatkan banyak sekali kesusahan anak-anak. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana Pak? Sebelum Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, ini Rasulullah menerima dua bentuk kesusahan. Kesusahan yang pertama, beliau ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta. Tahu istrinya Rasulullah? Siapa istri pertama Rasulullah? Siapa? Siti Khadijah. Ojo Khadijah, ngomong sadang. Khadijah, Siti Khadijah. Ayo ulangi, Siti Khadijah. Istrinya Rasulullah meninggal anak-anak. Kemudian disusul dengan paman beliau. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib, Mas. Paman beliau adalah Abu Thalib yang memperjuangi beliau, yang selalu melindungi beliau ketika beliau melaksanakan perintah Allah, syiar agama Islam. Sopo sing wani mendekati Muhammad, kata Abu Thalib, hadapi aku dulu. Siapa yang berani mendekati keponakanku, bahkan siapa yang berani menyakiti keponakanku, hadapi aku dulu. Siapa itu? Abu Thalib. Dengan begitu gagahnya beliau selalu melindungi Rasulullah. Dan waktu itu beliau meninggal. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu anak-anak? Ayo, ketika ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kemudian meninggal, bagaimana perasaan kita anak-anak? Sedih. Apalagi perasaannya galau, nangis, pinter. Apalagi perasaannya merasa kehilangan. Pinter sekali. Anak kelas berapa ini kemarin? Kelas 1. Alhamdulillah. Jadi ketika beliau merasa kesedihan anak-anak, merasa galau, merasa terancam dirinya, kemudian Allah
memerintahkan beliau untuk melakukan perjalanan malam yang dimulai dari Masjidil kelas 6, ayo dimulai dari Masjidil ke Masjidil Pinter. Masjidil Haram letaknya di mana? Madinah. Semangat, salah, yang lain. Masjidil Haram letaknya di mana? Makkah. Pinter. Masjidil Haram letaknya di Mekah, kemudian dijalankan bersama malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, jaraknya anak-anak, kalian tahu tidak berapa jaraknya? Jarak antara Mekah dan Palestina, tempat perjalanan Rasulullah itu kurang lebih ada 1.500 kilometer. Jauh apa dekat? Kenapa Rasulullah bisa, anak-anak? Atas kekuasaan Allah. Dalam waktu 1 malam beliau menyelesaikan perjalanan itu. Kalau tidak, kita sebagai orang yang beriman tidak mungkin kita akan percaya. Tapi ketika Allah berkehendak, apa yang terjadi? Terjadi kan? Terjadi. Maka pagi ini anak-anak, kita harus percaya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah kehendak Allah, yang mana termasuk pilihannya Allah Nabi kita Muhammad SAW. Bangga punya Nabi Muhammad. Bangga apa tidak? Kenapa kalian bangga? Karena Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu nabi sing gak gampang mesunan, gak gampang sabar. Akhlak siapa tadi? Akhlak Rasul. Nabi siapa? Nabinya umat siapa? Islam. Nabinya anak-anak SDN Sadang 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu bangga. Ketika Rasulullah tadi sampai ke Palestina, kemudian beliau diangkat oleh Allah ke langit Sapitu. Di setiap tahapan langit bertemu dengan para nabi, langsung beliau ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Rasulullah mendapatkan perintah sholat sebanyak berapa anak-anak? Pertama kali 50 kali. Kemudian beliau turun dari Sidratul Muntaha, turun ke langit yang ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Ditanya sama Nabi Ibrahim, ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan ketika sowan kepada Allah? Wahai Nabi Ibrahim, wahai bapakku, saya mendapatkan sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim itu orangnya baik, Nabi Ibrahim itu orangnya lemah lembut. Ya sudah Muhammad, jalankan saja. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa perintah Allah ketika kamu bertemu dengan Allah? Nabi Musa, saya diperintahkan oleh Allah sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa mengungkapkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau umatmu disuruh sholat 50 waktu, wong sadang gak kober neng pasar, Bu Lili gak kober ngul, lang buwin gak kober ngul, lang dulu sholat. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar 3 kali 5 berapa? Allahu Akbar, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, sholatnya 50 waktu. Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad, ya Muhammad, balik di Gusti, soal lagi minta keri, gak kuat umatmu Muhammad.
Akhirnya kembali Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Allah, saya tadi dipesani sama Nabi Musa disuruh matur jenengan, ya Allah, 50 waktu umatku gak kuat ya Allah. Ya sudah Muhammad, tak korting 5. Berapa? Berarti masih berapa? Coba yang belakang masih berapa? Sip, berarti masih fokus. Yang sini coba, yang belakang cewek-cewek cantik-cantik masih berapa sholatnya? 40. Datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Musa, sudah saya dikasih kortingan sama Allah. Berapa Muhammad? 45. Bagaimana jawabnya Nabi Musa pada waktu itu anak-anak? Muhammad, oh gak kuat. Nggih, umatmu tidak akan mampu. Cobalah kembali lagi kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad nurut kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, umat saya masih tidak mampu ya Allah. Umatnya Nabi Musa saja yang usianya ribuan tahun tidak mampu. Akhirnya Allah memberikan kortingan 5 lagi. Masih berapa? 40. Akhirnya turun lagi, ditanya lagi sama Nabi Musa sampai 9 kali kembali kepada Allah. Maka turunlah perintah sholat sehari semalam menjadi berapa? Berapa? 5 waktu. Karena kembalinya Rasulullah 9 kali. Sekarang 9 kali 5 berapa? Nah, masih 5 waktu. Yang sekarang kita jalankan ada sholat tuh. Salat asar, salat maghrib, salat subuh. Hah? Isya atau subuh sih? Isya dulu apa subuh dulu? Isya. Subuh semangat. Isya kemudian subuh. Yang kita jalankan anak-anak sesuai dengan perintah Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika siapa yang akan melaksanakan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya sekarang, tadi pagi yang sholat subuh angkat tangan. Coba mas yang pakai gelang karet, tadi pagi subuh? Tidak. Pas berapa mas? Kelas 5. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan doa yang sangat mustajab, doa yang pasti akan diijabahi oleh Allah. Tahu anak-anak apa doanya Nabi? Doanya Nabi itu, Nabi diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Saya ulangi lagi, Nabi diberikan kekuasaan doa, yakni memberikan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ishfa' lana ya Ishfa' lana ya Habib laka syafa'at ya Rasulullah. Sama-sama. Ya Nabi ya Rasulullah. Ya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak tahu enggak apa yang dimaksud dengan syafaatnya Rasulullah? Ada yang tahu? Akan diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Berupa apa? Mencari umatnya. Ya ummati, ya ummati, wahai umatku, kumpullah jadi satu, masuklah ke surganya Allah bila hisabin. Amin Allahumma amin. Dicari, dikumpulnya, diraih kanjeng Nabi, digandeng nak. Digandeng non dina masuk surga.
Sampeyan pengin digandeng Kanjeng Nabi? Pengen apa mboten? Carane pripun? Nabi Muhammad benjang itu ketika mencari umatnya itu ada tandanya. Ada tanda umatnya Nabi Muhammad itu satu, wajahnya berseri, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Tahu kenapa? Sebab air wudu. Pengen glowing? Yang cewek-cewek pengen glowing? Mudah tanpa modal, sering-sering berwudu. Umat ketika itu dikumpulkan oleh Rasulullah, dicari umatnya. Sama ndak bisa ngaku Muhammad saya umat panjenengan, ndak bisa, karena di wajahnya ada bercahaya. Mau bercahaya? Kalian kalau sudah dikumpulkan sama Rasulullah, digandeng Rasulullah, oh gak bakal ono malaikat sing wani nyedhak. Orang yang melakukan wudhu itu kira-kira akan melakukan kebaikan atau keburukan? Allah sallallahu Muhammad. Kemudian yang kedua, anak, janjinya Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi. Cinta ndak dengan Kanjeng Nabi? Cinta ndak dengan Nabi Muhammad? Kata Nabi, orang yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku kelak di surganya Allah. Amin Allahumma. Cinta Nabi banyak dengan caranya. Salah satunya adalah kita giat melaksanakan perintah Allah yang langsung diberikan oleh Nabi Muhammad berupa sholatnya harus mulai ditata. Ada nggak yang sholat seperti ini? Allahu Akbar. Ada nggak? Alhamdulillah. Bagus. Sholat yang diterima oleh Allah itu adalah sholat yang khusyuk. Bagaimana Pak kita bisa khusyuk? Mudah anak-anak. Perhatikan yang kelas 4, 5, 6, coba tangannya diangkat. Halo. Nah, kelas 4, 5, 6 sholatnya harus mulai tertib. Perhatikan. Ketika sholat, posisi kalian itu pandangan wajahnya adalah pandangan tempat sujud. Pandangan sholatnya pandangan tempat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Sudah, terus imamnya membaca Fatihah sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Imamnya membaca surat apa yang sama baca? Al-Fatihah. Sama baca Fatihah. Imamnya baca sholat sama membaca Halo. Imamnya membaca surat pendek sampai membaca Fatihahnya dibaca. Siap jamaah SDN Sadar 2? Ini sebentar lagi Ramadan anak-anak. Biasanya kalau Ramadan jamaahnya full. Tapi anak-anak perlu kalian persiapkan mulai sekarang, sholatnya mulai diperbaiki.
Pak, saya belum bisa bacaan ini. Bu, saya belum bisa bacaan ini. Tanya, ada Bu Mastia, ada ibu kepala sekolah, ada guru-guru yang lain. Guru-guru semuanya kan beragama Islam, sama bisa. Oke? Tanya. Dan kalau bisa antara hafalan dan praktek Nyun Sewu di SDN Sadang 2 kalau bisa lebih dominan ke praktek. Karena apa? Anak-anak itu kadang bisa hafal tapi tidak tahu letak bacanya di mana. Ya, siap ya? Kenapa? Tadi cita-cita kita ingin diakui menjadi umat Rasulullah, digandeng bareng masuk neng surgane Gusti Allah. Neng kono leoninan dolanan lato-lato sak kuase. Iki dolanan lato-lato ning surga. Sak kuase. Pengen dolanan bakso dol sak kuase. Nah neng sowan dilarang apa bawa lato-lato? Enggak dilarang. Dilarang, enggak boleh. Di surga bebas. Lato-latomu gawa sobat ya. Punya lato-lato? Dibawa. Ya, kita berdoa dulu anak-anak. Kalian nanti yang mengaminkan Pak Rahman yang berdoa. Siap? Amin ya Allah. Tangannya menghadap. Amin ya. Sama-sama ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Amin ya Allah. Ya Allah, amin. Semoga semua hajat kita dijabi oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak kepada anak sekalian dan kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan lebih pada kalian. Saya sangat berharap anak-anak SDN Sadang 2 besok ya, mulai malam ini, mulai hari ini sholatnya harus cakep 5 waktu. Siap? Semangat? Prestasi? 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.